Persiapan anaknya barisannya diluruskan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق وقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadullah ittaquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Jamaah Aid hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kegiatan yang kita lakukan dari bangun pagi sampai tidur kelak, semuanya tidak lain hanyalah untuk pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hidup tanpa ada pengabdian, ketakwaan kepada Allah,
adalah hidup yang dipastikan rugi, sia-sia, tanpa bisa mempersiapkan bekal hidup di hari yang akan datang. Alhamdulillah, biarpun kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan yang lalu dengan adanya wabah virus corona, yang mudah-mudahan setelah kita menjalankan sholat Idul Adha sampai ke depannya, virus ini diangkat, dihilangkan, dijauhkan dari kita masing-masing, dari desa kita, kecamatan kita, negara kita. Semoga dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk yang terkecil virus, Allah bisa menghentikan kesombongan orang-orang yang sombong. Dengan makhluk yang terkecil, Allah bisa membunuh manusia yang congkak dan sombong. Tapi bagi orang yang beriman, yang sudah mempersiapkan dirinya dengan bekal iman dan takwa, mati dalam keadaan apapun tetap akan menjadi suatu kesuksesan, tetap akan menjadi keuntungan. Biarpun kena virus corona, kalau orangnya beriman, bertakwa, tunduk, ujung-ujungnya adalah husnul khotimah. Kenapa? Karena dia senantiasa mempersiapkan dengan iman Islamnya, membuktikan keimanan keislamannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sungguh merupakan azab ketika kena oleh virus corona, orang tersebut tidak beriman, durhaka, amal dosanya lebih banyak dari amal taatnya, adalah suatu azab ketika Allah mematikan dengan virus corona itu. Bagi yang belum terkena, hendaklah dijadikan pelajaran, iktibar, bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah untuk membolak-balikan, mengotak-atik, mengatur, menguasai semua ciptaannya. Yang kaya bisa jadi miskin, yang sehat bisa jadi sakit, yang berkuasa bisa jadi rakyat yang hina. Kalau semuanya manusia tidak tunduk, patuh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 3 hal yang Allah ujikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ada 3 hal dalam surat Al-Baqarah itu tentang pesan Allah yang dipesankan 1 ayat dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama, kaitannya dengan ujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, para mufasir berbeda pendapat tentang arti kalimat. Ada yang menafsirkan dengan fitrah, ada yang menafsirkan dengan menjalankan kebenaran-kebenaran agama. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa kalimat itu adalah planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Terlepas dari penafsiran para mufasir, yang intinya hakikatnya semua pandangan itu sama, yaitu Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah
dan tugas-tugas yang beliau amanatkan, yang Allah amanatkan kepada Nabi Ibrahim. Lantas tipe seorang hamba yang dijadikan oleh Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah suatu uswatun hasanah yang menjadikan suri toladan bagi semua umat manusia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri toladan bagimu pada sosok Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Allah memberikan suri toladan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi terakhir, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dan para nabi yang lainnya juga termasuk suri teladan bagi umatnya masing-masing, agar kita mencontoh bagaimana supaya hidup sukses dunia akhirat. Harus mengikuti langkah-langkah keteladanan, keistiqomahan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara ujian yang berat sering kita dengar, ya, Nabi Ibrahim yang betul-betul setelah pernikahan dengan Siti Sarah, ya, sampai akhirnya nikah dengan Siti Hajar dan betul-betul merindukan anak. Sudah jadi kakek dan nenek-nenek, Allah tidak sulit memberikan keturunan. Tidak ada yang sulit yang menurut manusia tidak bisa terjadi. Menurut Allah tidak ada yang tidak terjadi kalau Allah menghendaki. Nah, pandangan seperti ini harus kita camkan dalam hati kita. Akan kebesaran Allah, jadikan Allah sebagai tempat berlindung, tempat bersandar, tempat memohon segala urusan persoalan hidup yang kita hadapi, kecil atau besar. Harus jadikan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Keluhkan persoalan, ujian, cobaan yang dihadapi. Insya Allah kalau manusia sering berkomunikasi dengan Allah, sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan, memperhatikan orang-orang yang sering meningkatkan frekuensi hablum minallahnya dari pagi sampai malam. Orang tersebut zikir, istighfar, memohon, menghadapi persoalan hidup, Allah akan senang. Allah akan bersama orang-orang yang sering berkomunikasi, berdoa, tunduk patuh kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Besar kecil ujian tugas yang diemban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dapat lulus diuji dengan ujian besar dan kecil. Betapa tidak, ya, bagaimana seorang bapak diuji ketika diperintahkan menyembelih anaknya, padahal anaknya sudah dilulukan. Siapa orang tua, bapak ibu yang cinta kasih terhadap anaknya? Nabi Ibrahim sayang, tapi ketika falamma balagha ma'asaya, ketika Ismail sudah menjelang dewasa, ya, betul-betul inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur kaifa tara. Wahai Ismail, aku diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu tentang mimpi saya semalam? Sampai diberikan pandangan, diobrolkan kepada anak yang tercintanya. Kebetulan anak tercintanya adalah anak yang soleh juga, yang biasa melakukan ketaatan. Orang, anak yang bisa menjalankan tugas.
kewajiban kepada Allah akan mengeluarkan kata-kata yang membahagiakan atau kata-kata yang mengandung kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya dengan itikad yang baik, dengan keyakinan, faf'al ya abati faf'al ma tu'marun, wahai ayahanda, silahkan kerjakan apa yang kau mimpikan, silahkan, rela saya pasrah untuk disembelih olehmu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim lulus akhirnya ketika mau disembelih, karena Allah tahu kesuksesan diuji dengan ujian yang berat. Akhirnya Allah menjadikan manusia, memberikannya dengan seekor kibas atau kambing. Nah, hakikatnya cuman Allah ingin menguji sampai sejauh mana ketaatan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi saja itu sering diberikan ujian, tugas-tugas yang berat. Kita sama, semua manusia diuji dengan berbagai keadaan. Apakah sehat atau sakit, apakah kaya atau miskin, penguasa atau rakyat, semuanya bukan apa-apa. Intinya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah hadani Allah wa iyyakum,